Jadi baik lembaga ataupun organisasi masyarakat yang kemudian berbadan hukum dan memiliki ADART yang jelas ya tentunya bisa mendaftarkan sebagai pemantau pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan. Oktober rekrut PPK, terus nanti sepertinya saya lihat itu selisih 8 hari harus rekrut PPS. Adalah yang akan mengajak kalian semua mengetahui berbagai informasi terkait Jawa Tengah dan sekitarnya di Tribun Forum Tribun Jateng. Dan hari ini Bella bersama dengan KPU dan juga Bawaslu akan bahas terkait sosialisasi pengawasan pemilu untuk tahun 2024 mendatang. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ini menjadi tahun politik yang besar-besaran bagi setiap kita, dan dikarenakan juga pada tahun 2024 mendatang nanti akan diselenggarakan yang namanya pemilu dan juga pilkada, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian untuk DPR, DPD, dan juga DPRD gitu, baik untuk kabupaten maupun kota. Baik, dan kali ini langsung menyapa begitu ya dari Kabupaten Grobogan. Pastinya saya tidak sendirian karena kali ini Tribun Forum bersama dengan KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Grobogan sudah hadir bersama dengan saya Bapak Agung Sutopo SPI selaku Ketua KPU Kabupaten Grobogan. Siap, selamat siang Selamat Mbak Bella. pagi, siang Bapak, apa sehat kabar? Selalu, ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian tidak hanya dari KPU Tribuners, ini juga ada dari Bawaslu. Sudah hadir bersama juga dengan Tribun Jateng Ibu Fitrianita Witanti MSI. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Bella dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat baik. ya? Sehat. Oke, seperti halnya juga sehat untuk pemilu dan juga pilkada Betul. mendatang Siap. 2024 supaya nantinya juga terselenggara dengan sehat, baik, lancar begitu ya, aman. Amin. Amin. Mulai Ya. dari pra hingga paskanya nanti begitu dalam penyelenggaraannya. Baik, langsung saja saya mau menuju kepada Bapak Agung dulu nih. Untuk Bapak terkait KPU ini sendiri untuk tahapan Pak, saya ingin menanyakan mungkin dari perencanaan programnya, kemudian untuk pendaftaran verifikasi, kemudian untuk pemutakhiran data, mungkin bisa dijelaskan secara detailnya, dan hari ini atau yang sedang dijalankan oleh KPU ini sedang dalam tahap yang mana? Monggo Bapak, silakan. Siap, terima kasih Mbak Bella ya. Iya. Jadi KPU sendiri kemarin berdasarkan keputusan KPU 21 yang tertanggal 31 Januari 2022 itu ditetapkan tanggal pemungutan suara ya. Jadi sudah diputuskan tanggal 14 Februari 2024. Nah, terus berikutnya turun ke PKPU 3 untuk jadwal dan tahapan. Nah, jadi mulai dari kemarin di launching tanggal 14 Juni, ya, di situ 14 Juni nanti sampai Desember 2023 itu perencanaan program. Jadi yang awal ini di verifikasi parpol, ya verifikasi parpol. Kebetulan kemarin baru turun PKPU verifikasi parpol. Dan juga pendaftaran, verifikasi, dan juga nanti ada jadwal penetapan parpol peserta pemilu. Jadi kebetulan ini ada undangan ya. Jadi tanggal 22 nanti 23 sampai 25 bimbingan teknis di Jakarta. Jadi untuk itu barangkali kita juga belum bisa ngomong banyak ya. Karena yang turun PKP itu ada jadwal dan tahapan. Jadi untuk program nanti masing-masing kegiatan itu nanti ada PKPU sendiri yang untuk mengatur kegiatan itu. Jadi masih misalnya untuk awal ini yang turun pendaftaran dan verifikasi parpol, PKPU 4 yang turun kemarin itu yaitu khusus untuk yang verifikasi dan berikutnya itu pendaftaran dan verifikasi parpol itu. Jadi untuk berikutnya kita juga masih menunggu lagi. Tapi untuk pemutakhiran data pemilih kita sudah berjalan ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi itu nanti data pemilih yang ada kemarin, yang meninggal, yang pindah itu kan kita update terus ya. Jadi masukan dari kawan Bawaslu juga yang meninggal, yang pindah domisili ada semua. Jadi kita per bulan itu
ada update data. Update data. Ya, jadi nanti sampai bulan sekitar mendekati Oktober lah ya, Oktober 2022 nanti kita ada mutarlih untuk pemutakhiran data pemilih yang real ya, nanti ada tugas pantarlih di situ. Dan itu kita masih nunggu jadwal. Masih nunggu ya, jadwal. masih nunggu PKPU-nya. PKPU, oke. Oke. Pastinya tetap konfirmasi juga dari KPU RI-nya juga ya, Ya, Pak? betul. Oke. Nah. Baik, kemudian kita mau langsung beralih begitu ke Bawaslu. Untuk Bawaslu sendiri nih, mungkin kan kita orang awam begitu ya, mengetahuinya untuk Bawaslu ini kerjanya apa ya, kalau misal nggak ada pemilu atau nggak ada pilkada atau Bawaslu santai-santai aja gitu kan, orang awam kan mungkin berpikirnya seperti itu ya Bu. Mungkin mikirnya mungkin kerjanya waktu saat pemilu aja nih atau pilkada saja begitu. Monggo Ibu Fitri bisa dijelaskan untuk kesibukan dari Bawaslu akhir-akhir ini. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Bila ya. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kami sampaikan bahwa apa yang kemudian menjadi kesibukan Bawaslu saat ini, karena tidak ada tahapan kemarin kan begitu ya. Mungkin kemudian orang awam akan mengira bahwa Bawaslu hanya duduk saja, tidak ada kegiatan, tidak ada pengawasan. Itu tidak. Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu di pasal 104 huruf F, dinyatakan bahwa tugas Bawaslu itu adalah pengembangan pengawasan partisipatif. Maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Grobogan melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan pengawasan partisipatif itu sendiri. Yang sudah kita lakukan adalah kemudian pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang di Kabupaten Grobogan. Kita sudah memiliki 8 desa pengawasan dan 7 desa anti politik uang. Selain itu kami juga bersinergi dengan perguruan tinggi, dengan organisasi masyarakat, dengan stakeholder kepemiluan. Kita sudah ber-MOU dengan perguruan tinggi di Grobogan itu ada 2, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan dengan Universitas Anur Purwodadi. Kemudian kita juga sudah ber-MOU dengan organisasi masyarakat. Kemudian ada Fatayat yang sudah kita lakukan kerjasama ya. Ada Fatayat, kemudian ada TPPKK, kemudian ada dari Aisyah. Kemudian kita juga melakukan pembentukan Saka Adiasta Pemilu, di mana ini adalah gerakan pramuka yang kemudian bernaung di bawah Bawaslu Kabupaten Grobogan. Saya kira ini merupakan upaya ataupun ikhtiar kami dalam pengembangan pengawasan partisipatif. Begitu. Meskipun kemarin kita tidak melakukan pengawasan tahapan pemilu maupun pilkada. Oke, baik Ibu. Ngomong-ngomong terkait pengawasan ini Ibu, untuk strateginya sendiri, strategi pengawasan dari Kabupaten Grobogan ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Bila ya. Dalam melakukan pengawasan tentu kita memiliki strategi ya, yang kemudian disusun oleh Bawaslu itu sendiri. Yang pertama tentu kami menyusun adanya potensi pelanggaran yang kemudian kita evaluasi dari pemilu 2019 maupun di Pilkada 2020. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan stakeholder kepemiluan, baik kepada penyelenggara teknis, kepada KPU, jadi kita sering berkoordinasi dengan Pak Agung ini ya, kemudian dengan pemerintah daerah, dengan Polres, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, itu juga kami lakukan. Strategi berikutnya adalah kami memaksimalkan pencegahan, jadi ini menjadi upaya kami sebelum melakukan penanganan pelanggaran atau penindakan pelanggaran, kami maksimalkan pada upaya pencegahan. Sudah banyak sekali pencegahan yang kemudian kami lakukan. Bahkan menjelang tahapan pemilu 2024, kita juga sudah memberikan imbauan kepada sahabat kami, Pak Agung ya. Kami sudah mengirimkan 2 surat imbauan kepada KPU Kabupaten Grobogan terkait dengan tahapan pemilu 2024. Saya kira itu menjadi strategi kami sebelum melakukan pengawasan di pemilu 2024. Oke, baik. Menarik ini ya, jadi strategi dari Bawaslu sendiri pastinya mengawasi begitu supaya tidak ada terjadinya pelanggaran. Untuk meminimalisir pelanggaran tersebut. Dan kita akan lebih banyak nanti berbincang terkait pelanggaran yang akan diawasi juga oleh Bawaslu pastinya. Tapi sebelum itu saya juga akan beralih kembali ke KPU kepada Bapak Agung.
Ini terkait partisipan Bapak, ada berapa persen sih tingkat partisipan jumlah pemilih untuk sejauh ini di Kabupaten Grobogan? Monggo Bapak. Terima kasih ya Mbak Bella ya. Jadi kebetulan kemarin yang terakhir ya, kita ada pilkada untuk pilihan bupati dan wakil bupati. Kebetulan Grobogan calon tunggal, pasangan calon tunggal. Kebetulan kemarin untuk tingkat partisipasi itu kita di Jawa Tengah termasuk ranking 2 dari bawah. Ya, jadi terendah termasuk ya. Jadi dari situ kemarin di angka 63, sekian persen itu di atas Kebumen itu ya. Jadi dan akhirnya dari situ kita berangkat dari tingkat partisipasi yang rendah. Kemarin kita dapat hibah daerah non kepemiluan dari pemerintah kabupaten. Jadi nanti kita sudah rencanakan untuk desa peduli pemilu dan pemilihan. Jadi kemarin yang terpilih di lokasi yang kecamatan yang salah satu desanya partisipasi rendah kita tuju ya, kita bidik untuk sasaran peningkatan partisipasi pemilih dan nanti sudah kita jadwalkan ya. Nanti ada 40 desa untuk tahun ini nanti kita bentuk kader DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadi itu nanti kita masuk ke sana, kita kasih materi, kasih diskusi, kasih Jadi paling tidak termasuk di situ nanti ada termasuk anti politik uang juga Bu. Nanti di situ ada materi di situ juga. Harapan kami sehingga nanti ke depan tingkat partisipasi pemilih nanti naik sesuai target ya. Jadi paling tidak di atas 70% lah, karena untuk pemilu yang kemarin kita sekitar di angka 77. Harapan kami nanti di pemilu 2024 ini bisa naik lagi ya. Itu jadi yang jelas kami sudah rancang semua, nanti sekitar pertengahan Agustus sepertinya kita nanti jalan ya untuk DP3. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Iya, untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Ya. Oke, supaya nanti bisa masuk ke ranking 2 atas gitu ya Pak? Ya, enggak tahu lah ya, kita ikhtiar ya, ikhtiar apapun lah ya, itu kan juga tergantung kita sudah menyiapkan prasarana untuk pemilih menggunakan suaranya, terus ada peserta sudah, yang jelas kita peserta sudah komunikasi dari awal ya. Saya sambung saja kaitannya dengan verifikasi. Kami kebetulan kemarin sudah beberapa bulan yang lalu ya, kita sudah sosialisasi dan kebetulan kita ada program Sambang Sedulur. Jadi setiap Kamis itu kita ketemu sowan ya. Sowan atau koordinasi lah istilahnya ya, kita yang bentuk komunikasi awal dengan teman-teman parpol, apa yang harus kalian siapkan. Nah, jadi dengan komunikasi seperti itu nanti mereka tahu yang harus disiapkan itu apa. Nanti ketika saat pendaftaran itu kan langsung di pusat semua. Jadi kabupaten tidak ada aktivitas. Paperless lah ya di sini nanti semua nanti lewat teknologi informasi lah ya, nanti langsung ke pusat, nanti yang berproses di pusat. Kita cuman kalau teman-teman parpol kesulitan datang ke KPU untuk konsultasi. Apa Mas yang kurang kan gitu. Ya, terus terus jalan dan alhamdulillah ya dari kemarin sampai ke tanggal sekian ini, tanggal 21 ini ya. Kebetulan kawan-kawan relatif tidak ada masalah ya. Jadi untuk yang jelas untuk struktur kepengurusan mereka sudah clear. Terus juga pendukung, kartu anggota itu sudah rata-rata sudah clear itu. Gitu. Jadi sejauh ini sudah baik lah ya untuk dari KPU sendiri. Insya Allah lah ya, itu ikhtiar gitu. kami ya. Jadi biar baik peserta maupun pemilih lewat data pemilih tadi, peserta lewat teman-teman parpol sehingga semua match gitu loh. Ketika tiba waktunya udah clear gitu. Benar-benar sudah clear. Berarti ini harus ada sinergi begitu ya Pak? Betul. Sinergi dari KPU sendiri, kemudian Bawaslu, pastinya juga masyarakat ini ikut andil penuh begitu karena mereka memiliki hak pilih. Nah, ngomong-ngomong hak pilih ini, saya mau bertanya lagi kepada Pak Agung nih dari KPU untuk hak pilih sendiri, untuk persyaratan gitu selain untuk usia,
muncul pertanyaan, mungkin usia yang mungkin tidak masuk nih, katakanlah di bawah 17 tahun, tapi mereka sudah menikah, apakah itu masuk dalam hak pemilih atau bagaimana? Monggo Bapak bisa dijelaskan. Siap. Jadi untuk apa yang belum usia 17 kalau sudah berkeluarga ya, itu bisa bisa mendapatkan hak pilih. Oke. Ya. Bisa mendapatkan hak pilih ya. Bisa, Jadi untuk seluruh nih masyarakat Kabupaten Grobogan, untuk kalian mungkin yang sudah menikah atau pernah menikah begitu ya, dan mungkin usianya belum mencapai 17 begitu ya Bapak dan Ibu. Jangan khawatir karena kalian memiliki hak pilih untuk itu ya. Ya. Benar Satu sekali. lagi Mbak ya. Apa, Pak? Jadi begini ya, kami sendiri itu tuh mungkin di dalam pemutakhiran data pemilih itu koordinasinya dengan Kemenak. Departemen Agama. Ya, mungkin ada masukan juga dari Bawaslu yang kaitannya yang teman-teman yang sudah menikah belum usia 17 di bawah umur itu ya. Itu jadi kami ke Menak yang ke Kodim, ke Polres itu kaitannya apa mutasi penduduk yang jadi Polri atau yang sudah pensiun, TNI atau sudah pensiun itu nanti atau kita cover semua. Jadi segala lini yang kaitannya dengan daftar pemilih itu kita tembus semua. Ya, itu jadi biar tidak ada yang kelewatan itu. Jadi ya itulah usaha kami maksimal untuk dan juga masukan dari kawan Bawaslu ya. Jadi itu biar nanti data pemilih lebih akurat. Dan satu Mbak, kami untuk pengelolaan data pemilih ya itu di Jawa Tengah alhamdulillah dua periode penyelenggaraan ya. Jadi dulu di pemilu dan pilkada. Itu yang terakhir pilkada kemarin pengelolaan data pemilih terbaik se-Jawa Tengah. Wow, keren. Bukan masukan dari kawan saya ini. Wow, masuk dalam favorit begitu ya. Oke, baik Pak. Tadi saya sempat dengar penjelasan Bapak terkait TNI Polri. Ini muncul pertanyaan juga terkait untuk ASN dan PNS. Tapi nantinya saya akan bertanya. Saya mau beralih dulu ini ke Bawaslu, ke Ibu Fitri ini. Untuk Bawaslu sendiri ini apakah ada perekrutan begitu untuk calon pengawas, baik itu di tingkat desa ataupun kecamatan? Monggo Ibu bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Bila pertanyaannya. Terkait dengan perekrutan jajaran ad hoc, di kami diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Perbawaslu nomor 19 tahun 2017. Belum ada perubahan terkait dengan Perbawaslu itu. Disampaikan bahwa perekrutan jajaran ad hoc baik Panwas Kecamatan maupun Panwas Desa Kelurahan itu dibentuk 1 bulan sebelum tahapan penyelenggaraan. Jadi mestinya karena kemarin sudah ditetapkan 14 Juni ini menjadi awal tahapan, mestinya sudah dibentuk. Tetapi kemudian karena mungkin keterbatasan anggaran dan mungkin pada persiapan-persiapan yang lainnya, sampai dengan hari ini memang jajaran kami belum dibentuk. Akan tetapi informasi yang kami terima, rencananya di awal September ini nanti akan dibentuk, baik Panwas Kecamatan maupun di Panwas Desa. Panwas Desa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fitri. Dan saya beralih ke Pak Agung begitu ya dari KPU seperti yang saya ingin tanyakan tadi. Terdengarkan dari TNI kemudian Polri muncul pertanyaan untuk PNS dan juga ASN ini adakah netralitas untuk hal tersebut terkait nanti pemilu dan juga pilkada mendatang? Monggo Bapak. Oke. Jadi untuk ASN itu satu ya, kebetulan juga punya hak pilih ya. Yang jelas mereka juga ikut berpartisipasi dan itu tulang punggung kami ya dalam penyelenggara. Itu rata-rata sampai tingkat ke bawah pun banyak yang unsur ASN ya. Dan kebetulan hari kemarin saya kebetulan koordinasi dengan BKD, kebetulan Samsu Kamisan itu kemarin tuh datanya dengan BKD, kita juga koordinasi kita sampaikan bahwa kami penyelenggara minta dukungan teman-teman ASN sampai ke tingkat bawah untuk jadi penyelenggara dan juga tentunya juga mendaftar ya. Dan juga kami himbau untuk ASN untuk netral. Gitu, ya. Berarti sangat diperlukan untuk netralitas begitu ya, baik itu PNS kemudian ASN begitu yang ada di Kabupaten Grobogan. Oke, baik terima kasih Bapak. Kemudian nanti saya akan beralih lagi nih sebelum saya ingin membahas hal penting terkait anggaran begitu ya. Ini
cukup krusial mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bawaslu, ini sepertinya terdengar akan ada launching buku, begitu benar Ibu? Betul sekali. Launching buku dan juga ada short movie gitu ya, short Betul. movie untuk film yang tayang di channel YouTube-nya Masing-masing media sosial. Bawaslu Iya, Bawaslu. juga ada. Monggo bisa dijelaskan Bu untuk launching bukunya. Iya, jadi memang ini menjadi program dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di 35 kabupaten kota. Ini didorong untuk menyusun buku sejarah pengawas pemilu. Jadi sejak periode tahun 2004 sampai dengan masa sekarang. Jadi sampai dengan kami yaitu Bawaslu di periode 2018 sampai dengan 2023. Buku kami telah selesai kami susun dan ini sudah masuk ke percetakan. Rencana tanggal 3 Agustus nanti buku akan kami launching bersamaan dengan penayangan perdana film terkait dengan penanganan pelanggaran. Di kami judul bukunya adalah Tapak Tilas Pengawas Pemilu di Bumi Ki Ageng Selo dari periode 2004 sampai dengan 2023. Dan film kami yang berjudul Telusur bercerita tentang informasi awal. Informasi awal. Oke. Jadi jangan lupa nanti saksikan dan komen, like, subscribe ya di YouTube Bawaslu Kabupaten Grobogan. Dan juga share ya, mungkin videonya Iya. bisa dilihat oleh masyarakat seluruh Kabupaten Grobogan dan sekitarnya gitu ya. Betul. Untuk mengetahui lebih lagi, ternyata pemilu dan pilkada ini bukan hal yang biasa, tetapi hal ini juga merupakan hal penting gitu, apalagi untuk pemilih ini kan mereka punya kuasa begitu ya, kuasa untuk memilih ke depannya pemimpinnya seperti apa, kemudian yang memimpin kabupaten nanti seperti apa begitu ya. Jadi masyarakat Kabupaten Grobogan jangan asal-asalan begitu ya. Mungkin kebanyakan dari masyarakat awam kan pengennya datang ke TPS begitu, nyoblos aja kemudian pulang gitu, gak ada niatan atau rasa oh aku ini punya hak pilih begitu. Benar nggih Bapak sama Ibu ya? Oke. Terkait hal itu saya mau bertanya ini, dari anggarannya sendiri dari KPU, monggo Bapak bisa dijelaskan, mungkin ini krusial tapi bisa dijelaskan mungkin tidak secara detail atau garis besarnya saja, silakan. Oke Mbak Bilay. Jadi untuk KPU sendiri juga masih nunggu ya untuk anggarannya, yang jelas kita ada pelaksana teknis ya. Ya. Untuk anggaran itu kan dari RI semua, kita tidak merancang lah, nanti begitu turun nanti kita ngeplot kebutuhan kita. Karena kebutuhan masing-masing kabupaten kan lain. Ya misalnya kayak Grobogan itu mungkin besok kita plan ya, kita rencanakan itu 4.910 TPS. Jadi nggak kecil juga kan itu jadi. Dan kebetulan untuk saat ini ya, kemarin saya juga dihimbau sama rekan Bawaslu untuk optimal untuk sosialisasi, ternyata untuk kita masih di lock untuk anggaran. Jadi yang selama ini kita jalani ya koordinasi dan non budgeter, koordinasi dengan pimpinan daerah, Forkopimda, terus stakeholder, juga tokoh masyarakat. Kebetulan kita juga sosialisasi juga tahapan ke ormas. Jadi kemarin ke FKUB juga kita ke PD Muhammadiyah, ke NU, itu kita tempuh semua lah ya. Jadi jejaring seperti itu, harapan kami nanti informasi yang kita sampaikan ke beliau-beliau nanti juga bisa turun sampai ke bawah itu. Ya. Jadi yang jelas kita masih non budgeter untuk kegiatan ini, jadi kita sambil nunggu lah, mudah-mudahan nanti ke depan segera dibuka, jadi sehingga kami leluasa untuk sosialisasi juga. Baik, jadi memang integritas dari KPU sendiri dan juga Bawaslu ini patut diacungi jempol gitu ya, baik ke masyarakat Kabupaten Grobogan dimanapun kalian berada. Jadi mungkin bagi kalian yang ingin ambil peran begitu ya, baik itu di Bawaslu maupun KPU, membantu Bawaslu dan KPU dalam pemilu maupun pilkada 2024 mendatang, bisa banget begitu ya. Kalau mau seperti itu menghubunginya di mana? Monggo Bapak ataupun Ibu. Ya jadi begini ya, kalau nanti teman-teman saya harap masyarakat Grobogan ikut partisipasi di dalam penyelenggara. Ya, jadi nanti di BPK maupun di BPS ataupun KPPS nanti kita umumkan lah ketika sesuai tahapannya ya, karena apapun kami juga masih menunggu PKPU untuk rekrut ad hoc. Ya, jadi di situ nanti ada program dan juga anggarannya nanti diurai juga di situ, nanti kebutuhannya tanggal berapa kan rigid.
Iya. Untuk sekitar ya, kalau Bu Fitri ya dari Bawaslu nanti sekitar September kan. Kalau saya kan sebulan sekitar Oktober. Nanti Oktober rekrut PPK, terus nanti sepertinya saya lihat itu selisih 8 hari harus rekrut PPS. Terus nanti di situ ketika ad hoc kita sudah terbentuk di situ nanti segera ke pemutakhiran data pemilih nanti untuk Pantarlih juga. Dan kemudian daftaran verifikasi begitu ya Pak ya. Untuk verifikasi nanti mungkin dari teman KPU nanti diawasi kawan Bawaslu juga ya. Jadi ketika kami ada jadwal untuk verifikasi di mana tetap nanti nunggang Bawaslu. Jadi ditemani kawan Bawaslu untuk memastikan bahwa kegiatan itu kita laksanakan dengan benar. Benar, oke. Itu. Dengan benar dan tepat begitu ya Pak. Oke, baik kemudian Bapak terkait ini pemilih begitu ya dari KPU dan juga Bawaslu sendiri, apa sih yang membedakan untuk KPU dan juga Bawaslu di Kabupaten Grobogan dengan kabupaten-kabupaten lain atau dengan kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah? Monggo bisa dijelaskan Bapak Agung? Bedanya? Iya, yang membedakan, yang menjadi ciri khas begitu dari kabupaten-kabupaten lain untuk pemilu dan juga pilkadanya. Jadi begini ya, karakter masyarakat Grobogan secara umum ya, itu kan pekerja urban ya. Pekerja urban ya. Satu, ketika pilihan kepala desa tidak bisa dibandingkan dengan pilihan bupati. Ya. Itu ketika musim kering seperti ini susah di desa, kita nggak bisa tanam, mesti keluar. Ya. Yang repotnya kan begini ya, ketika kita dituntut partisipasi yang tinggi, ketika saudara-saudara kita posisi kerja di luar daerah kan juga mungkin juga tidak sempat pulang atau seperti apa ya. Jadi itu ya Mbak Bella ya, jadi kendala kami. Kami pernah juga ya kita sampel beberapa desa misalnya ya, rata-rata teman PPS kan tahu persis ya kondisi desa ya, nanti dengan teman perangkat desa atau posisi si A si B ketika ada giat ini posisi tidak di rumah. Ini klasifikasi kan kerja, ini kan kelihatan. Jadi ya posisi di Jakarta, di Kalimantan itu sayangnya tidak jadi parameter kehadiran ya. Jadi kenapa tidak hadir, kalau itu di mins mungkin barangkali kita juga persentasenya juga agak tinggi. Tapi ketika itu termasuk yang tidak hadir ya sudah gitu kan. Tapi ya apapun lah ya, nanti di 2024 ini kita sampaikan ke masyarakat untuk kita dorong untuk menggunakan hak pilihnya dengan bantuan hibah daerah itu kan nanti beberapa desa itu yang kita tuju itu nanti kan kita ada satu desa ada 25 kader kader untuk DP3 itu barangkali dengan 25 orang itu kan paling tidak itu kan mendorong mereka kan lumayan juga itu energi kita untuk meningkatkan partisipasi. Meningkatkan partisipasi di Kabupaten Grobogan ini. Boleh menambahkan dulu Mbak Bella ya? Terkait dengan tadi yang disampaikan perekrutan di jajaran ad hoc, nanti tentunya Bawaslu Kabupaten Grobogan akan menyampaikan melalui media sosial Bawaslu dan juga biasanya kami koordinasi ataupun bersinergi dengan radio. Jadi kemudian informasi-informasi akan tersampaikan secara utuh termasuk kemudian kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan. Kemudian yang kedua masih soal tentang pendaftaran. Saat ini Bawaslu Kabupaten Grobogan membuka pendaftaran pemantau pemilu. Jadi baik lembaga ataupun organisasi masyarakat yang kemudian berbadan hukum dan memiliki ADART yang jelas ya tentunya, sumber dana yang jelas, bisa mendaftarkan sebagai pemantau pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan. Mulai sebelum tahapan kemarin sebenarnya sampai dengan H-7 pemungutan suara. Jadi hari ini kami membuka pendaftaran terkait dengan pemantau pemilu. Bagi masyarakat Kabupaten Grobogan bisa mendaftarkan diri yang kemudian tergabung dalam lembaga ataupun organisasi, mendaftarkan diri kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan. Bawaslu Kabupaten Grobogan. Ada sosial medianya juga Ibu? Ada. Bisa disebutkan? Bisa dilihat, betul. Di kami ada Facebook, kemudian ada Instagram, Twitter, YouTube, ada ya Bawaslu Kap Grobogan. Bawaslu Kabupaten Grobogan. Simak, bisa dilihat informasi-informasi terkait dengan pendaftaran. Berarti dimulai hari ini.
Iya, Dimulai sebenarnya sudah sebelum tahapan itu Oke. sudah bisa mendaftarkan Sebelum diri tahapan sudah sampai bisa. dengan H-7 ya. H-7. H-7 pemungutan suara itu sudah bisa mendaftarkan diri. Oke, baik. Kemudian berlanjut Ibu, untuk Kabupaten Grobogan sendiri ini kan untuk sosialisasi, pengawasan dan sebagainya mungkin sekarang kan digitalisasi begitu ya. Betul. Dan tadi saya dengar ada sosial media yang sangat banyak disebutkan oleh Bawaslu sendiri. Kemudian untuk hal ini Ibu, untuk sosialisasinya, apakah masih ada seminar-seminar semacam itu di suatu tempat ataukah memang sudah serba digital semua dari Bawaslu Kabupaten Grobogan? Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Bella ya. Memang kami sangat masif melakukan sosialisasi di media sosial. Satu, karena kemudian efek dari pandemi kemarin, kita dibatasi untuk melakukan pertemuan terhadap banyak orang. Sehingga kemarin kami memaksimalkan media sosial yang ada di Bawaslu. Kami melakukan beberapa kegiatan, baik kemudian berupa ILM, poster flyer, kemudian kita juga memiliki beberapa film pendek, termasuk juga kita melakukan kegiatan webinar yang Oke, kemudian webinar. kami menghadirkan tokoh-tokoh atau kemudian stakeholder kepemiluan. Oke. Ini bagian dari ikhtiar kami, kemudian masyarakat itu peduli terhadap pemilu dan bagaimana masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu itu sendiri. Pengawasan pemilu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Berlanjut ini Ibu sekalian, apakah ada kesan dan pesan, begitu pesan sih lebih tepatnya kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk pemilu 2024 mendatang harus seperti apa? Monggo. Oke. Berkaitan dengan pesan dan kesan, sebenarnya kami kemudian menerima informasi terkait dengan hal tersebut ketika kami melakukan sosialisasi. Yaps. Beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan adalah tadi pengembangan desa pengawasan dan Ya. desa anti politik uang, termasuk kemudian kami juga melakukan sosialisasi terhadap beberapa kelompok sasaran. Oke. Beberapa tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat juga kami lakukan. Itu berkaitan dengan kami menerima data dan informasi terkait dengan barangkali pada potensi-potensi pelanggaran. Misalkan politisasi birokrasi, kemudian terkait dengan money politik, itu tentu kami menerima data dan informasi itu. Oke. Terkait dengan itu, beberapa saran dan masukan kami terima dari seluruh elemen masyarakat yang tadi tergabung dalam sinergitas di Bawaslu. Yang pertama adalah mewujudkan pemilu inklusif. Itu kami dapatkan ketika kami sosialisasi dan bekerja sama dengan FKDG, Forum Disabilitas Grobogan. Jadi Forum Komunitas Disabilitas Grobogan. Kami telah ber-MOU dengan komunitas tersebut. Kemudian kami mendapatkan saran dan masukan bagaimana kemudian ke depan di pemilu 2024 ini pemilu yang aksesibel terhadap pemilih-pemilih disabilitas. Oke. Selain itu saran dan masukan tentu sifatnya normatif ya. Bagaimana kemudian penyelenggaraan pemilu 2024 ini sesuai dengan asasnya, luber dan jurdil kan begitu. Bagaimana kemudian penyelenggaranya, baik kami maupun Pak Agung ini beserta seluruh jajarannya ini bersifat profesional dan juga independen. Itu saya kira menjadi harapan dari masyarakat ya. Karena masyarakat itu adalah pengguna, akhirnya kan kembali ke masyarakat kan begitu. Saya kira itu terkait dengan saran-saran dan masukan dari masyarakat yang kami terima kan begitu. Oke, kemudian apabila nanti saat penyelenggaraan begitu ya, semisal ada pelanggaran dan mungkin masyarakat mengetahui, oh ada pelanggaran ini, mungkin mereka bisa melaporkannya langsung ke Bawaslu, begitu benar? Ya, bisa sekali. Bisa sekali. Sangat bisa. Memang harus ya Ibu ya, untuk membantu Bawaslu juga supaya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Betul. Oke, baik. Saya mau beralih ke KPU. Tadi kan sudah pesan dan kesan dari Bawaslu. Kalau dari Bapak sendiri, dari KPU, monggo Bapak bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan. Siap. Iya. Makasih Mbak Bella. Iya. Jadi menyambung sedikit ya kaitannya apa yang disampaikan Bu Fitria tadi dari Bawaslu. Jadi nanti kami lebih intens lagi untuk mapping ya kawan-kawan difabel. Jadi harapan kami nanti ketika di DPT itu kelihatan jelas ya difabel ini jadi difabel apa. Jadi nanti harapan kami nanti di DTPS ketika kita juga untuk akses ya. Jadi kendala kami kan kemarin itu di DPT itu tidak muncul yang difabel ini kan gitu.
yang mana yang nanti untuk TPS-nya biar akses kawan yang menggunakan hak pilih nanti kita plot juga untuk biar mudah untuk mengakses sehingga bisa menggunakan hak pilih. Itu ya. Jadi yang lain untuk harapan kami di pemilu 2024 nanti ya KPU sudah siap ya. Integritas 24 jam ya kami 24 jam kerja ya walaupun digilir kan. Itu harapan kami nanti sudah segala sesuatu yang kita siapkan, mudah-mudahan nanti segala sesuatunya clear, tidak ada masalah dan mudah-mudahan alam juga bersahabat dengan kita. Itu yang sangat karena untuk pemilu itu kan diselenggarakan di 14 Februari. 14 bulan Februari itu kan kita tahulah ya itu untuk air kan kita dianugerahi air yang banyak ya. Kebetulan kemarin yang 17 April pun di 2019 kita juga dianugerahi kelebihan air sehingga kurang 10 hari KPU kebanjiran. Oke, baik. Ya itu tuh ada dokumen yang seharusnya sudah kita bagi ternyata kita tinggal punya waktu 10 hari untuk mencukupi yang kebanjiran setengah lutut ini. Itu ya lumayan banyak. Jadi berdasarkan pengalaman seperti itu ya kaitannya dengan bulan yang banyak air nanti ke depan mungkin kita untuk tempat logistik pengelolaan logistik nanti kita cari daerah yang bebas air itulah agak tinggi begitu ya agak tinggi betul. Oke, baik nih Pak, terima kasih Ibu Fitri dan juga Pak Agung. Ini untuk mengakhiri ada closing statement begitu ya dari KPU maupun dari Bawaslu sendiri. Saya minta hanya 3 kata saja begitu untuk bisa diterima bagi masyarakat Kabupaten Grobogan. Ada 3 kata mungkin yang menjadi hal penting atau yang mau ditekankan dari Bawaslu maupun KPU. Monggo saya mulai dari Bapak Agung terlebih dahulu. Silakan Bapak. 3 kata untuk masyarakat Kabupaten Grobogan pemilu dan juga pilkada. Monggo. KPU siap jadi penyelenggara. Waduh, itu plus ya Pak. KPU siap jadi penyelenggara. Oke, boleh. Kemudian dari Bawaslu sendiri, Ibu monggo 3 kata. Oke, sudah siap untuk Kabupaten Grobogan pemilu dan juga pilkada 2024. 3 kata, monggo Ibu. Baik, sesuai dengan kaos yang saya pakai, 3 kata, ayo awasi bersama. Oke, baik. Ayo awasi bersama dari Bawaslu dan juga siap menyelenggarakan dari KPU. Pastinya ini bersinergi ya untuk Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi perlu banget nih KPU dan juga Bawaslu udah aktif banget nih, udah integritas 24 jam begitu ya Pak. Siap. Dan juga mengawasi juga 24 jam, meminimalisir pelanggaran yang ada. Masa masyarakat Kabupaten Grobogan masih santai-santai aja kan? Jangan sampai seperti itu. Mari kita bersinergi bersama untuk pemilu dan pilkada 2024 mendatang semakin lebih baik lagi. Begitu ya Pak. Siap. Terima kasih untuk waktunya Bu Fitri dari Bawaslu Kabupaten Grobogan dan juga Pak Agung dari KPU Kabupaten Grobogan untuk hadir di Tribun Forum Tribun Jateng hari ini, dan pastinya kita akan jumpa lagi di Tribun Forum selanjutnya. Terima kasih untuk Tribuners yang udah menyaksikan. Terus saksikan di YouTube channelnya Tribun Jateng dan sosial media kita juga. Tribun Forum hari ini, saya Yunika Abela pamit undur diri. Salam dari Kabupaten Grobogan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.